Perkenalkan, nama saya Sofia Agustin, kelas IKJA, nomor absen 28, dari SMK PGRI 3 Kota Malang. Di sini saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam memasang kabel fiber optik. Pengertian fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus. Diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Jenis-jenis kabel fiber optik. 1. Fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam satu waktu. 2. Fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Tipe kabel fiber optik. Berikut ini adalah beberapa tipe kabel fiber optik yang umum digunakan. 1. Take buffer. 2. Breakout kabel. 3. Aerial kabel atau self support. 4. Hybrid dan composite kabel. 5. Armored kabel. 6. Low smoke zero halogen LSZH. 7. Simplex kabel. 8. Zipcord kabel. Fungsi fiber optik. Letak perbedaan antara fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Selain itu, serat optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya, karena pada kabel tidak terdapat arus listrik. Komponen fiber optik. 1. Bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. 2. Bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. 3. Bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik dan yang elastis. 4. Bagian strength member dan outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan strength member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Prinsip kerja fiber optik. Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Alat-alat yang digunakan untuk memasang kabel fiber optik. 1. Fusion splicer. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca, dengan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. 2. Stripper atau Miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. 3. Cleaver.
Cleaver Tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. 4. Optical Power Meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan pantor 4-core FC. 5. Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. 6. Lag source. Pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya, misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana lag source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya. 7. Optical Fiber Identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. 8. Visual Fault Locator. Alat ini sering disebut juga dengan laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Kelebihan dan kelemahan fiber optik. Kelebihan fiber optik: memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. 2. Kekurangan fiber optik. Biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. 2. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat. 3. Kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Terima